Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah dasar. Dengan nama kelompok Ajaliman Putra, Wiji Utami Siti Khalifah, dan Adilah Aisyah. Kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam dalam Al-Quran terdapat banyak bukti yang memberikan informasi dasar mengenai beberapa hal seperti penciptaan alam semesta, kenyataan bahwa dalam Al-Quran tersebut sesuai dengan temuan terbaru ilmu pengetahuan modern adalah hal penting karena kesesuaian ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Di Al-Quran surat Fussilat 41.11 yang artinya kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kata asap dalam ayat tersebut menurut para ahli tafsir adalah merupakan kumpulan dari gas dan partikel-partikel halus, baik dalam bentuk padat maupun cair pada temperatur yang tinggi maupun rendah dalam suatu campuran yang lebih atau kurang stabil. Al-Quran Surat Al-Anbiya 21:30 disebutkan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara kedua dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Yang C Surat dan langit dengan kekuasaan kami. Kami bangun dan kami akan memuaikannya selebar-lebarnya. Teori Big Bang juga mengatakan adanya pemuaian alam semesta secara terus-menerus dengan kecepatan maha dahsyat yang diumpamakan mengembangnya permukaan balon yang sedang ditiup, yang mengisyaratkan bahwa galaksi akan hancur kembali. Tahapan 6 masa secara kronologis, urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya sehingga kira-kira dapat diuraikan sebagai berikut. Masa 1 ayat 27, pencipta langit pertama kali pada masa 1. Alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu. Masa 2 ayat 28, terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta mengembang, sehingga galaksi-galaksi yang menjauh dan dari langit terlihat makin tinggi. Masa 3 ayat 29, pembentukan tata surya termasuk bumi, surat An-Nazi'at ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang terang benderang. Masa 4 ayat 30, awal mula daratan di bumi, penghamparan yang disebut dalam ayat 30 dapat diartikan super Pangea di permukaan bumi. Masa 5 ayat 31, pengiriman air ke bumi melalui komet. Bukti bahwa air berasal dari komet adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut yang sama dengan rasio pada komet. Masa 6 ayat 32, 33, proses geologis terlahirnya hewan dan manusia dalam ayat 32 di atas disebutkan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Artinya gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan pertama. Kelahiran alam semesta dalam perspektif ilmu alamiah modern. 1. Teori bintang kembar. Menurut teori ini, dahulu matahari merupakan bintang kembar, kemudian bintang kembarnya meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena pengaruh gaya gravitasi bintang yang tidak meledak, maka kepingan-kepingan itu bergerak mengitari bintang tersebut dan menjadi planet-planet. 2. Teori nebula. Menurut teori ini, jagat raya berasal dari gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan dan memadat karena adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Dari bagiannya terbentuklah pada pusatnya sebuah inti. Bagian inti atau tengah kabut itu menjadi gumpalan gas yang kemudian membentuk matahari. Dan bagian kabut di sekelilingnya menjadi planet, satelit, dan benda-benda langit lainnya. 3. Teori tidal atau teori pasang surut. Menurut teori ini, gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan sebagian massa matahari itu membentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang. Itu mengakibatkan cerutu itu putus membentuk gumpalan gas di sekitar di sekitar matahari. Dengan
ukuran yang berbeda-beda gumpalan itu membeku dan kemudian membentuk planet-planet. 4. Teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta terdiri dari mikrosmos dan mikrosmos. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Ais. Teori dentuman besar Big Bang teori. Teori ini berlandaskan dari anggota adanya massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan dahsyat akibat dari reaksi inti. Kemudian massa berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Teori ini didukung oleh pengamatan yang membenarkan bahwa galaksi itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama. B. Teori ekspansi dan kontraksi. Setelah diketahui radial galaksi galaksi menjauhi Bumi yang dihubungkan dengan jarak galaksi-galaksi dengan Bumi dari hasil pemotretan satelit, maka disimpulkan makin jauh jarak galaksi tersebut terhadap Bumi, makin cepat galaksi tersebut bergerak menjauhi Bumi. Dalam masa ekspansi atau mengembang, terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Ekspansi atau pengembangan ini didukung oleh adanya tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang akhirnya akan membentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. C. Ahli pengamat mikrokosmos. Galileo 1664 sampai 1642 ya dapat mengamati benda-benda mikrokosmos dengan teleskop yang diciptakannya. Immanuel Kant dan Laplace menciptakan teori kondensasi. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Dirac, P. Kuiper, dan C.F. Teori kondensasi menyatakan bahwa semua ada kabut, gas, dan debu nebula. Karena dingin menjadi menyusut, berputar semakin cepat sehingga berbentuk tipis seperti cakram. Kebanyakan bahan berada di tengah dan membentuk matahari, sedangkan bahan yang keluar membentuk planet-planet. Yang D. Ahli-ahli pengamat mikrokosmos. Ada Robert Bouvier 1665 dengan mikroskop ciptaannya. Ada Eglena, organisme bersel tunggal dapat diamati dengan mikroskop yang diperbesar 1000 kali. Ada Friedrichsmeister 1869 ahli biokimia, Maurice Wilkins 1950 ahli biofisika, James Watson 1953 ahli biologi dan Prancis. Max Perutz dan John Kendall mereka menganalisis dua protein yaitu myoglobin dan hemoglobin. Yang D. Ahli-ahli yang meramalkan umur alam semesta ada Lord Herford, dan Willard F. Leakey. Selanjutnya presentasi dilanjutkan sama Widi. Kesimpulan, dikemukakan beberapa teori dari beberapa ilmuwan serta dari pandangan Islam. Berdasarkan Al-Quran, teori terciptanya alam semesta meliputi teori keadaan tetap, teori dentuman besar atau Big Bang, dan teori osilasi. Sedangkan pembentukan tata surya dibahas dalam teori bintang kembar, teori nebula, dan teori tidal atau pasang surut. Dari sekian banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan, ternyata ilmuwan modern menyetujui bahwa teori dentuman besar atau
teori Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Namun perlu disadari bahwa jauh sebelum para ahli mengemukakan teori Big Bang, ayat-ayat Al-Quran secara jelas menceritakan bagaimana alam semesta ini terbentuk dalam 6 masa. Sekian dari kelompok kami.